Hari ini kita akan bahas topik yang serius, tapi kita sajinya dengan santai ya. Pernah dengar orang berdebat tentang boleh nggak pakai hadis ahad untuk masalah akidah? Lalu ada yang bilang, pokoknya pendapat saya benar, yang lain sesat. Wah, kayaknya kita perlu dinginkan suasana nih. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu, apa sih akidah dan iman itu? Menurut para ulama, akidah itu kayak pondasi rumah. Harus kuat, yakin banget, gak boleh goyang. Kira-kira definisinya, keyakinan pasti yang gak boleh digoyang sama keraguan. Nah, iman juga gitu. Bukan cuma ngaku di hati, tapi harus yakin betul dan keluar jadi amal. Jadi intinya soal keyakinan pokok dalam Islam kita harus pasti, gak boleh cuman kira-kira kayak nebak-nebak jodoh gitu. Nah, masuk ke poin berikutnya. Apa itu khobar ahad? Ini istilah untuk hadis yang diriwayatkan oleh satu atau sedikit orang di setiap tingkatannya. Lawannya adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan banyak banget orang, mustahil bohong bareng-bareng. Khabar ahad ini statusnya menarik. Sebagian besar ulama bilang dia ngasih dugaan kuat atau zon, bukan kepastian mutlak atau yakin. Tapi dugaan kuat dari orang yang terpercaya tetap harus kita ikuti untuk diamalkan. Ibaratnya tetangga yang jujur banget bilang, "Woi, besok ada razia SIM nih." Meski kita nggak lihat langsung polisinya, kita percaya dan siap-siap bawa SIM. Tapi apakah berita tetangga itu bisa dijadikan patokan untuk membangun keyakinan bahwa seluruh polisi cuma mau razia hari itu? Wah, enggak kan ya. Ini nih sumber perdebatan. Apakah khobar ahad bisa menghasilkan keyakinan mutlak? Para ulama beda pendapat. Mayoritas atau jumhur bilang, enggak, dia cuma kasih dugaan kuat. Tapi ada juga sebagian ulama yang bilang, bisa kalau ada indikasi pendukung lainnya. Jadi ini perbedaan ijtihad yang udah lama, bukan masalah hitam putih, sesat atau tidak. Sayangnya kadang kita suka kelepasan. Dengar ada yang beda pendapat, langsung cap, wah itu sesat, itu bukan manhaj salaf. Ih, serem amat. Padahal yang didebatkan itu ulama besar seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Al-Ghazali, Ibnu Hajar, dan lainnya. Kalau kita yang baru baca 1-2 kitab langsung berani ponis sesat ulama sekelas itu, ya kayak anak SD nyalahin profesor matematika karena pakai rumus yang beda. Hati-hati, jangan sampai kita dijebak musuh Islam yang senang lihat kita ribut sendiri. Lalu yang paling penting, bolehkah akidah dibangun di atas dalil yang masih bersifat dugaan atau zonni? Nah, dari definisi akidah tadi jelas nggak boleh. Akidah harus pakai dalil yang pasti sumbernya dan pasti maknanya. Allah sendiri dalam Al-Quran sering banget melarang ikut-ikutan persangkaan dalam masalah keyakinan. Misal dalam surah An-Najm, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Jelas kan? Kalau buat bikin keyakinan tentang Allah, hari akhir, malaikat, gak boleh pakai dalil yang kayaknya atau katanya. Harus yang sudah pasti-pasti mutawatir. Contoh konkret gimana? Coba lihat para sahabat dulu. Saat mengumpulkan Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an cuma masukin ayat-ayat yang mutawatir. Ada loh hadis ahad yang sahih yang menyebutkan ayat tertentu, tetapi nggak dimasukkan ke mushaf. Kenapa? Karena statusnya ahad. Nggak bisa bikin buat keyakinan bahwa itu bagian dari Al-Quran. Tapi hadis ahad itu tetap dipakai untuk masalah hukum. Contoh lain, hukum rajam. Nggak ada ayat Al-Quran yang mutawatir yang menjelaskan detailnya, tapi hadis ahad yang sahih menetapkannya, maka wajib diamalkan. Tapi kita nggak boleh meyakini bahwa hukum rajam itu ada dalam ayat Al-Quran yang hilang, karena itu keyakinan akidah yang butuh dalil mutawatir. Jadi kesimpulan ringkasnya, pertama, akidah itu masalah keyakinan pokok, harus dibangun dengan dalil yang pasti atau qat'i. Kedua, khobar ahad menurut mayoritas ulama memberikan dugaan kuat atau zon, bukan kepastian mutlak. Tiga, oleh karena itu, khobar ahad tidak bisa dijadikan dasar untuk membangun akidah dan yang lebih penting untuk menjatuhkan vonis kafir atau sesat kepada orang lain hanya karena beda pendapat dalam masalah ini. Ini sangat berbahaya. 4. Tapi khobar ahad yang sahih wajib kita terima dan amalkan dalam masalah hukum, akhlak, dan lainnya. Jadi, sobat yang budiman, perbedaan dalam masalah ini adalah perbedaan yang terhormat di kalangan ulama. Jangan sampai
santai, kita yang baru belajar malah jadi tukang gebuk yang suka menyesatkan saudara sendiri. Ibaratnya kita lagi sama-sama berjuang naik gunung untuk mencapai puncak. Ada yang pilih jalur kiri, ada yang pilih jalur kanan. Asal jalannya benar dan niatnya ikhlas, insya Allah sama-sama sampai. Jangan malah saling dorong jatuh ke jurang. Mari kita tingkatkan ilmu, perbaiki akhlak, dan jaga ukhuwah. Perbedaan yang ada kita kembalikan dengan adab yang baik. Biar para ulama yang berdebat dengan hujjah, kita yang awam ikuti dengan santun dan tetap bersaudara.